Microbes and Catechism oleh saya, Patricia Veronica, NIM 104-19026. Mikrobiologi merupakan suatu keilmuan yang mempelajari tentang mikroorganisme. Walaupun mikroorganisme punya ukuran yang sangat kecil, tapi mikroorganisme menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, seperti metabolisme, produksi, berdiferensiasi, dan melakukan komunikasi. Karakteristik mikroorganisme itulah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aspek kehidupan, misalnya dengan teknik fermentasi, kontrol mikroba, atau untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Fermentasi merupakan suatu teknik untuk mengolah makanan dengan memanfaatkan metabolisme dari mikroba. Makanan yang sudah difermentasi akan meningkat nutrisinya, cita rasanya meningkat, lalu patogen yang dapat menyebabkan penyakit juga dapat dibunuh, sehingga makanan menjadi lebih tahan lama. Lantas, apakah hubungannya dengan iman Katolik? Dalam Yohanes 6 ayat 10-11 katakan bahwa, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dalam ayat tersebut, Yesus ingin memberi makan orang banyak tersebut dan memelihara kesehatan mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Meskipun hanya dengan bahan seadanya, yaitu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ribuan orang dapat makan. Yesus mengajak kita untuk membantu memperhatikan kesehatan sesama dan juga peduli pada sesama. Fermentasi yang dilakukan dalam mikrobiologi bidang pangan menambah nilai nutrisi makanan yang baik untuk banyak orang dan juga menunjukkan kasih yang kita miliki untuk sesama. Dalam ilmu mikrobiologi dikenal suatu teknik yang namanya inkubasi. Inkubasi ini bertujuan untuk menumbuhkan mikroba di laboratorium dan dilakukan dengan menyimpan mikroba dalam inkubator dan didiamkan selama beberapa jam hingga berhari-hari. Tentunya proses ini membutuhkan kesabaran yang baik. Kalau begitu, apa yang diajarkan Alkitab tentang kesabaran? Dalam Amsal 19 ayat 11 dikatakan bahwa akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena melakukan pelanggaran. Dan pada Petrus 3 ayat 15 dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Alkitab mengajarkan kita bahwa seorang yang memiliki budi, akal budi, tidak lantas dapat dengan serta-merta melakukan hal-hal dengan gegabah dan tidak sabaran. Kesabaran tidak bisa hanya dibangun dalam semalam, tapi harus dibangun dengan bantuan kuasa dan kebaikan Allah. Dalam Alkitab, kita bisa mempelajari berbagai contoh tentang kesabaran dari berbagai tokoh Alkitab dengan perjalanan hidup mereka yang sangat mencontohkan kesabaran. Misalnya, dalam kitab Yakobus mengingatkan kita akan nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan kesabaran, yaitu di Yakobus 5 ayat 10. Mikroba memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil, sehingga manusia tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Tapi, kita tetap dapat merasakan efek dari metabolisme mikroba, baik yang buruk maupun yang baik. Misalnya, saat melakukan fermentasi makanan, kita bisa menambahkan kultur mikroba ke dalam makanan kita dan mempercayakan proses fermentasi tersebut pada mikroba untuk mengubah makanan tersebut menjadi suatu produk makanan yang bercita rasa lebih tinggi dan memiliki nutrisi yang lebih baik. Tapi, mikroba juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti misalnya virus COVID-19 yang sedang menjadi masalah dunia saat ini. Meskipun tidak ada yang dapat melihat virus ini dengan mata telanjang, tapi virus ini telah menyebabkan banyak sekali orang jatuh sakit. Alkitab mengajarkan kita bahwa melihat tidak serta-merta menjadi satu-satunya cara untuk mempercayai sesuatu. Saat kita tidak dapat melihat sesuatu, bukan berarti hal tersebut tidak ada. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sama halnya dengan kita mempercayai Tuhan kita,
Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung, tapi kasih-Nya dapat kita rasakan setiap hari. Selain untuk fermentasi, mikroba juga dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak sekali permasalahan lingkungan. Misalnya, mikroba dapat digunakan untuk membantu mendegradasi plastik. Plastik di Indonesia telah menjadi masalah yang besar. Plastik telah menyebabkan polusi tanah, polusi udara, polusi air, dan telah menyebabkan banyak satwa kehilangan tempat tinggal dan tewas. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti manusia diberi mandat untuk menjaga lingkungan yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya untuk kita. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.